Halo, Assalamualaikum semuanya. Kali ini Sherly akan menjelaskan tentang getting data from users pada Hi2. Tonton terus videonya ya. Jadi untuk latihan kali ini, kita akan tambahkan kemampuan untuk mengupload gambar pada fungsi create dan update dari item pada aplikasi backend. Kedua, tampilkan daftar produk pada halaman utama dari aplikasi frontend. Yang ketiga, tambahkan tombol untuk beli produk pada setiap item produk. Pastikan hanya user yang sudah login yang bisa membeli produk. Untuk soal nomor 1, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menambahkan kolom picture varchar 255 pada tabel item. Kita masuk ke PHP My Admin, lalu di tabel item. Nah, di sini saya sudah menambahkan kolom baru yaitu picture yang bertipe varchar 255 pada tabel item. Ini di antara kolom price dan kategori ID. Selanjutnya, inisialisasikan variabel upload pada common models item.php. Lalu kita buka project kita. Common models item.php. Nah, di sini kita tambahkan kode program public upload. Nah, di sini kita tambahkan di baris yang paling atas setelah kelas. Setelah itu, buat rule baru pada function rules, yaitu atribut virtual pada common models item. Nah, ini kita buat rules baru. Nah, di sini kan ada function rules. Nah, itu kita tambahkan untuk upload file extension ini PNG, JPG. Jadi nanti file yang diupload itu hanya bisa berekstensi PNG kalau enggak JPG seperti itu. Selanjutnya pada function attribute labels di sini kita akan tambahkan label upload item preview. Nah, di sini itu untuk menambahkan nanti nama kolom di atasnya itu item preview seperti itu. Selanjutnya, setelah itu jangan lupa kita simpan. Selanjutnya, tambahkan form untuk tempat mengupload gambar pada view item form. Nah, di sini termasuk ke backend view item form. Nah, kita tambahkan PHP form active form begin. Nah, ini sebelumnya di atas ini sudah ada active form begin. Nah, itu kita ganti menjadi seperti ini. Kita tambahkan option multipart form data. Lalu setelah itu di antara price dan kategori ID kita tambahkan juga kode program seperti ini, yaitu untuk menambahkan upload file input. Selanjutnya, buat folder upload di dalam direktori backend web. Nah, di backend web sini kita bisa klik kanan, lalu new folder upload. Di sini saya sudah membuat folder upload. Ini sebelumnya kosong ya, ini karena saya sudah melakukan percobaan, maka sudah ada isinya seperti itu. Selanjutnya, tambahkan kode berikut ke backend controller item controller. Kita tambahkan di controller item controller, yaitu use web uploaded file. Ini, lalu kita tambahkan function baru yaitu item save handling. Kita tambahkan di yang paling bawah pada item controller. Nah, di sini function-nya ini nih. Function ini digunakan untuk jika nanti upload file, lalu file tersebut akan disimpan pada direktori uploads dengan nama mengambil base name-nya, lalu waktu upload-nya, dan diikuti dengan ekstensi filenya, seperti itu. Setelah itu, pada fungsi action create dan action update, tambahkan kode program seperti ini.
Jadi pada action create, nah kita tambahkan di antara inisialisasi model sama if ini kita tambahkan this item save handling, kita panggil tadi function yang telah kita buat, lalu di sini parameternya model, lalu kita juga tambahkan di function action update yang ini. Selanjutnya, untuk menampilkan gambar yang sudah diupload, tambahkan kode berikut ke views item view.php. Kita tambahkan ke views item view.php. Nah, di sini pada detail view widget, setelah kategori ID, kita tambahkan kode program seperti ini. Kita tambahkan label item preview. Seperti ini. Setelah itu jangan lupa kita simpan. Lalu setelah selesai, kita bisa buka browser dan kita buka di backend /web/item. Di sini kita bisa membuat item baru. Nah, di sini sudah muncul form item preview ya, yang di sini kita bisa mengupload gambar. Di sini kita coba tambahkan buat Samsung Galaxy S5. Harganya misalnya 4.500.000, lalu kita tambahkan, kita upload file gambar dari Samsung S5, lalu kita tambahkan kategori ID-nya, lalu klik simpan. Nah, di sini ketika berhasil, maka akan muncul item preview yang merupakan gambar yang sudah kita upload tadi. Nah, gambar yang kita upload tadi itu juga masuk ke dalam folder upload ini. Nah, dia jadi akan masuk ke dalam direktori upload ini dengan nama, ini namanya, lalu strip, ini adalah tanggalnya, timestamp-nya, lalu diikuti ekstensi dari filenya, seperti itu. Nah, kita juga dapat mengupdate yang sudah kita buat, item yang sudah kita tambahkan. Di sini kita ganti misalnya yang ini, gambarnya jadi Samsung J7 Pro, lalu kita simpan. Nah, di sini sudah bisa berhasil ya. Jadi untuk soal nomor 1, tambahkan kemampuan untuk mengupload gambar pada fungsi create dan update dari item pada aplikasi backend sudah berhasil. Selanjutnya, kita akan mengerjakan untuk soal latihan yang nomor 2, tampilkan daftar produk pada halaman utama dari aplikasi front-end. Oke, untuk menjawab soal nomor 2, yang pertama kita lakukan yaitu pada command models_item.php tambahkan fungsi getPrice rupiah sama getImageSpray. Kita masuk dulu ke command models lalu item.php. Nah, di sini kita tambahkan fungsi, kita tambahkan di paling akhir yaitu getPrice rupiah sama getImageSpray. getPrice rupiah ini digunakan untuk mengganti format harga itu menjadi rupiah, lalu diikuti 2 angka di belakang koma kayak seperti itu. Terus fungsi getImageSpray ini digunakan untuk menampilkan kalau misalnya ada gambar di database maka akan ditampilkan, kalau tidak ada maka akan ditampilkan nopic.jpg. Nopic.jpg ini udah kita siapkan di direktori upload, yaitu kayak image not found, seperti itu. Selanjutnya, pada site controller, tambahkan kode berikut untuk memasukkan data dari model ke view. Kita buka site controller pada front end. .
Nah, di sini pada action index kita tambahkan items, dan di sini kita cari semua, kita ambil data semua item, lalu selanjutnya kita render ke view-nya. Setelah itu kita buka pada front-end view site index.php. Nah, di sini kita akan rubah dari halaman yang sebelumnya itu berupa ada halaman default G, lalu kita rubah seperti ini. Jadi di sini kita akan menampilkan untuk setiap item yang kita dapatkan tadi dari Nah, untuk setiap item yang kita dapatkan dari action index ini, lalu kita akan tampilkan menjadi kolom-kolom seperti itu. Kita tampilkan juga gambarnya, image-nya. Ini source-nya kita masukkan dulu ke image spray. Kalau misalnya ada gambarnya, kita tampilkan gambarnya. Kalau enggak, kita tampilkan no image font seperti itu. Kita setting juga stylenya, minimal sama maksimal height-nya. Setelah itu ada item name, lalu diikuti dengan kategori itemnya. Setelah itu ditampilkan price rupiahnya. Nah, di sini jadi tampilan harganya itu udah nggak seperti yang di database, tapi udah kita rubah formatnya menjadi price rupiah. Selanjutnya, ini jika itu user itu sudah login, maka buttonnya itu akan berwarna hijau dan tulisannya tuh add to chart. Kalau misalnya belum login, maka buttonnya itu tulisannya login first gitu, warnanya kuning seperti itu. Setelah kita mengganti kode yang ada pada index.php, selanjutnya kita akan mengcopy directory uploads yang sebelumnya itu ada di backend web uploads ini, lalu kita copy ke front-end web uploads. Sebenarnya hal ini tidak disarankan, tapi tidak apa-apa, ini dibuat hanya untuk percobaan. Setelah itu, kita akan coba buka di sini, kita buka yang front-end web. Nah, tampilan front-end web ini awalnya akan menjadi seperti ini. Nama tokonya, lalu ini adalah list kolom-kolom item Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy ini, nama-nama itemnya, lalu diikuti kategorinya, lalu harganya yang sudah diganti formatnya menjadi rupiah. Lalu di sini tombolnya add to chart karena saya sudah login posisinya. Kalau tidak, nanti pasti login first gitu, dan buttonnya berwarna kuning. Nah, ini image not found ini karena di database tidak ada gambarnya. Kalau misalnya ada, maka akan ditampilkan seperti ini. Jadi itu dia untuk menjawab soal nomor 2. Tampilkan daftar produk pada halaman utama dari aplikasi front-end. Selanjutnya, untuk soal latihan nomor 3, tambahkan tombol untuk beli produk pada setiap item produk. Pastikan hanya user yang sudah login yang bisa membeli produk. Oke, untuk menjawab soal nomor 3, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat file checkout.php pada front-end view site, lalu tambahkan kode seperti ini. Kita tambahkan dulu pada front-end view site. Nah, ini kita bisa klik kanan di site lalu new file. Di sini karena saya sudah menambahkan file checkout.php, maka tidak perlu menambahkan lagi.
Nah, di sini di dalam file checkout.php kita masukkan kode program seperti ini. Nah, kode program ini dibuat hanya untuk menampilkan halaman checkout gitu. Kalau misalnya kita sudah berhasil checkout, hanya menandakan itu saja. Selanjutnya, kita buat function baru pada site controller.php dengan nama action checkout. Kita buka file site controller, lalu di bagian paling bawah kita akan tambahkan public function action checkout, dan di sini itu hanya untuk merender halaman checkout.php yang telah kita buat tadi. Selanjutnya, kita juga perlu menambahkan role pada function behavior pada site controller. Nah, di sini function behavior ada yang di paling atas, kita tambahkan rules baru yaitu action checkout, allow through, rules-nya add, seperti itu. Setelah itu, jangan lupa untuk disimpan. Lalu untuk yang di halaman tampilan awal index.php itu, kita tambahkan kondisi jika misalnya user itu merupakan guest atau belum login, maka buttonnya itu akan berwarna kuning dengan bertuliskan login first. Kalau misalnya user sudah login, maka buttonnya akan berwarna hijau dengan tulisan add to chart. Lalu ketika diklik, maka akan masuk ke halaman checkout yang tadi kita buat, checkout.php. Kalau misalnya belum login, diklik login first, maka akan masuk ke halaman login, seperti itu. Langsung saja kita buka websitenya, kita refresh front end web. Nah, di sini karena saya belum login, maka tulisan buttonnya berwarna kuning dan bertuliskan login first. Ketika diklik, maka dia akan masuk ke halaman login, dan di sini kita masuk dulu. Nah, ketika dia berhasil login di sini, maka button akan berubah warna menjadi hijau dan tulisannya add to chart. Nah, ketika diklik, maka dia akan masuk ke halaman checkout. Nah, di sini checkout ini cuma menandakan kalau misalnya ketika diklik dia akan ke halaman checkout, seperti itu saja. Jadi, kita sudah berhasil untuk menambahkan tombol beli produk pada setiap item produk, dan hanya user yang sudah login yang bisa membeli produk, kalau tidak harus login terlebih dahulu. Oke, jadi itu saja cara untuk getting data from users pada Y2. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.